Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, senang rasanya di pagi yang berbahagia ini program lagi on air kembali menyapa Anda semuanya. Dan alhamdulillah bersama saya Fatur Rahman insyaallah dan juga ada rekan saya Udah setiap hari ya? hampir. Ya hampir setiap hari. Gimana Masya Allah kabarnya, ya, Fatur? alhamdulillah sehat. Nah, jadi gimana pagi kali ini semangatnya? Alhamdulillah sehat, sehat jambu. Sehat-sehat jambu ya. Tahu nggak sehat jambu? Jambu apa nih? Jambu batu, Itu jambu istilah di kita di sini. Jadi sehatnya itu nggak 100%. berarti jambu nggak sehat gitu ya. Baik, di kesempatan kali ini sahabat Iya. keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, dan kita akan menyambung pembahasan kita, ya apa yang tentunya sudah dibahas pada pekan yang lalu. Iya, pekan yang lalu kita membahas tema yang Insya Allah. Mm, Sebenarnya saya sangat sedikit terenyuh. Nikah terenyuh. belum tapi bahasnya poligami. Oh gitu ya, ikan Ada nggak yang ngomong gitu, apa-apa. ini kawan ini nikah belum tapi bahasnya poligami. Ilmu dulu, Betul. ilmu sebelum amal ya. Ya, Iya. dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, nantinya juga kita mengajak Anda semua yang ingin ikut bergabung di kesempatan kali ini, silakan menghubungi kami di 0617944282 ataupun juga melalui pesan singkat di 085271153456. Dan sudah ada narasumber kita. Iya, telah hadir bersama kita Ada Ustadz. Ustadz Zulham ya. Kita sapa Assalamualaikum nih. Ustadz. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Ustadz? Ya sama kayaknya saya sehat jambu kayaknya. Sehat-sehat. Ya, Alhamdulillah khair. Baik. Alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Hmm. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi apapun kita sekarang kita bisa terus menjaga kesehatan Ustadz ya. Ya, Heeh. insyaallah. Ustadz, Ya, pembahasan menyambung apa yang sudah kita bahas di Iya. pekan yang lalu ini kan pembahasannya cukup Cukup apa agak nih? Cukup bagi ekstrim. sebagian orang ini adalah hal yang ditunggu-tunggu Ya, hal mungkin. yang tabu ya Mm-mm. sebagian orang. Namun Atau ya bagaimanapun ini adalah salah satu syariat Ustadz ya. ya. Ini betul dibolehkan ya. dalam Islam. Betul. Tentang poligami ini. Namun sebelum kita jauh membahas kembali, Ustadz kita mau rojaah sedikit nih Ustadz, Baik. apa yang Sedikit. disampaikan pada pekan yang lalu seperti syarat-syarat dan sebagainya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, mungkin sebelum kita menyambung pembahasan kita tentang masalah poligami ini, kita sudah sebutkan bahwa memiliki istri lebih dari satu bukanlah Islam yang memulai. Hanya saja mungkin Islam mengaturnya menjadi lebih baik. Orang yang memiliki istri daripada satu di zaman dahulu, sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul itu sudah banyak sekali. Bahkan ya, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, ya ada orang yang menggabungkan antara kakak beradik dalam pernikahan. Ya, di poligami kedua yang di madu. Begitu juga batasannya nggak tertentu. Begitu banyak jumlahnya, bisa satu orang itu memiliki 10 istri atau lebih. Begitu. Nah, ketika Islam datang, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah utus, ya Allah Azza wa Jalla merapikan syariat ini ataupun ya poligami ini. Laki-laki itu umpamanya hanya boleh maksimal 4 orang. Tak boleh seorang laki-laki menikahi kakak adik, nggak boleh digabungkan dalam satu akad pernikahan begitu. Ataupun tak boleh juga seorang ya wanita dengan bibinya, nggak dibolehkan dalam Islam. Jadi sebenarnya masalah poligami ini sudah ada pada masa sebelum Nabi menjadi seorang Rasul, sudah ada. Bahkan kalau kita baca pun ya bahwa Nabi Daud juga memiliki istri begitu banyak. Nah, ini juga harus kita pahami, jangan jadikan ini sebagai senjata yang harus menyerang Islam. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang anti-Islam, orang-orang liberal itu kan dia suka seperti ini. Mengatakan syariat Islam itu zalim, masa dibolehkan wanita itu dimadu dan sebagainya. Ya, padahal mereka nggak sadar bahwa ini bukanlah Islam yang pertama kali ya memerintahkannya, dan juga hukumnya bukanlah wajib. Nah, ini juga yang dipahami. Iya. Ini Allah perbolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan juga harus bersikap adil dalam pernikahan, dalam berpoligami. Iya. Bukan hanya sekedar nafsu belaka, bukan. Iya. Ya. Tapi ada, kalau kita perhatian sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau berpoligami? Ada ya manfaat ataupun hikmah yang begitu besar dalam kehidupan beliau dan juga kehidupan umatnya. Maka beliau memiliki lebih daripada satu istri.
Nah, ini juga yang wajib kita pahami tentang masalah poligami, bahwa dalam berpoligami itu bukan hanya sekedar ya keinginan nafsu saja, Mhm. tapi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang Iya. harus ya apa namanya dia alami, kemudian dia sehingga mengambil keputusan untuk berpoligami. Mhm. Dan yang paling terpenting sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya ataupun episode sebelumnya, bahwa yang paling penting ialah seorang istri harus memiliki suami yang mau berpoligami. Yang pertama, dia memiliki kemampuan fisik. Iya. Ya, ya mohon maaf, umpama satu istri nggak bisa memberikan nafkah batinnya, kemudian dia mau menambah lagi kan begitu. Akan Mhm. menambah kezaliman kepada beberapa istri. Iya. Yang kedua, dia memiliki kemampuan juga dari segi finansial. Mhm. Artinya bisa memberi nafkah ya bagi istri-istrinya. Mhm. Jangan sampai juga anak orang itu menjadi terzalimi, Mhm. tak dinafkahi secara lahir maupun secara batin. Yang ketiga yang paling penting ialah dia wajib untuk berlaku adil. Mhm. Ini harus dia Mhm. perhatikan. Adil di sini kita sebutkan pada episode sebelumnya ialah adil dalam masalah nafkah dan pembagian hari. Mhm. Jadi kalau seandainya ini istrinya memiliki anak satu yang pertama, Mhm. yang kedua belum punya anak. Mhm. Yang namanya adil itu ialah istri yang punya anak diberi jatah atau uang nafkah ya sebanyak 1,5 juta Sesuai kebutuhan sesuai nantinya. kebutuhan. Betul, betul. Adapun istri kedua belum punya Anak. anak, maka mungkin 1 juta sudah cukup bagi dia. Iya. Jangan gara-gara istri paling muda akhirnya lebih banyak uang, ini dosa. Iya. Nggak adil dalam masalah pernikahan. Jadi adil itu ialah menyesuaikan Menyesuaikan ya kebutuhan. kebutuhan Bukan masing-masing, bagi rata ya. bukan dibagi rata. Nah, begitu juga kalau masalah cinta memang nggak bisa kita berlakukan adil. Mhm. Artinya dalam masalah rasa cinta ini, boleh memang seorang laki-laki itu mungkin lebih mencintai Yang istri yang yang pertama pertama ataupun yang misalnya. kedua. Mhm. Tapi jangan sampai ada kezaliman kepada mereka, salah Mhm. satunya. Masalah cinta oke lah begitu. Iya. Tapi masalah nafkah, masalah pembagian hari itu harus adil. Mhm. Ini mungkin bisa kita simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya. Seperti Baik, itu. Masya Allah ya. Eh Menarik nih Ustadz, Ya, pembahasan mengenai poligami nih Ustadz. Ustadz, ada sebuah istilah kan sekarang nih, Istilah. menyelamatkan janda, hmm, tapi menjanakan istri. ya. Ini memang gimana begitu ya. Ini memang sebenarnya kalau kita perhatikan di masyarakat kita, ada sebagian laki-laki itu menikah lagi karena yang menyelamatkan janda itu. Mhm. Ya mungkin entah karena teman dia, entah siapa yang dia Atau kenal kebutuhannya begitu. banyak anaknya gitu ya. Ya karena banyak anaknya. Hanya saja dia belum mempersiapkan istrinya, Mhm. belum mempersiapkan istrinya. Jadi penting sebenarnya sebelum seorang laki-laki itu menikah lagi, dia harus mempersiapkan si istri. Artinya beri pengertian kepada istri, ya beri Mhm. pemahaman, ya beri dia itu umpamanya sebuah kepastian dan janji dia akan bisa berlaku adil Mhm. kepada istrinya, Iya. meskipun dia memiliki istri yang lain begitu. Nah kalau sudah paham insya Allah kan saling mengerti. Yang jadi masalah ialah ketika si suami belum mempersiapkan istrinya. Mhm. Ternyata ketika dia menikah lagi, menikahi janda, istrinya nggak siap, Mhm. akhirnya minta cerai. Mhm. Ya memang rata-rata memang istri yang memulai meminta perceraian, itu yang terjadi. Iya. Karena istri merasa suami nggak adil, Mhm. perhatian dia kepada ya, istri barunya dan segala macam lah dugaan-dugaan si istri sehingga menjadi suatu perceraian. Meskipun secara hukum ya itu bukanlah suatu hal yang jadi masalah, Mhm. bukan Be berdosa bagi suami. Berarti nggak ada syarat suami itu minta izin istilahnya ya? Sebenarnya tidak ada syarat bagi seorang suami itu minta izin kepada Istri. istrinya kalau mau menikah lagi. Mhm. Tapi secara legalitas di negara kita Itu wajib ada itu itu. wajib ada. Dan Mhm. itu ada undang-undangnya, Ustaz Ada ya? undang-undangnya. Ya mohon maaf ya, ada beberapa kasus seseorang dipenjara gara-gara dia menikah tanpa sepengetahuan Istri istri pertama. pertama. Karena Kal istri bisa mengkasuskannya. iya. Mhm. Ketika dia tahu suaminya itu menikah lagi tanpa izin, tanpa apa namanya, izin dari dia, Mhm. hingga si istri melaporkan ke polisi, akhirnya dipenjara. Suami Mhm. istri yang baru dipenjara. Iya. Nah, ada juga kasus banyak ya, polisi ataupun PNS. Kan itu nggak boleh poligami itu. Mhm. Ya, kecuali dengan izin ya. Nah, ketika ketahuan oleh istrinya melaporkan. Ya, akhirnya apa? Dia dipecat dari Ya. ya Pekerjaannya. pekerjaannya. Jadi sebenarnya memang butuh legalitas. Mhm. Mhm. Artinya untuk kepentingan bersama. Ketika si anak lahir umpamanya,
dari hubungan atau pernikahan yang kedua ini. Iya. Anak butuh akte kelahiran. Dan akte itu bisa didapat kalau seandainya ada buku nikah, kan begitu. Dan ini sebuah kemudahan sebenarnya kalau seandainya seorang suami itu memang dengan cara dia minta izin kepada istrinya menikah secara resmi, ya ada legalitas negara, maka insya Allah semua urusan akan menjadi lebih mudah. Tapi sekali lagi bukanlah suatu syarat sahnya kalau ada orang berpoligami itu tanpa izin ya si istri. Sah-sah saja sebenarnya. Betul, Ya, betul. begitu. Oke, nah kemudian Ustadz kalau merahasiakan gimana nih Ustadz? Ya, Kan hukumnya yang mana? ya banyak juga, Nikah maksudnya ada diam-diam kita lah ya. dengar-dengar ya itu Iya. ternyata orangnya nikah lagi itu, cuman isi yang pertamanya nggak tahu nih. Ya. Ini juga mungkin karena takut sama istri mungkin ya. Iya. Sehingga dia menikahnya diam-diam. Selagi syarat dan rukun daripada pernikahan itu terpenuhi, maka pernikahannya itu sah. Maka dia sah. Meskipun ya dia sembunyi-sembunyi, tapi nikahnya secara agama itu syar'i dengan walinya, ya ada saksinya, maka pernikahan tersebut itu sah. Begitu. Jadi nggak termasuk syarat itu ya harus dia itu menjelaskan secara terang kepada istrinya, kepada keluarga istri, nggak mesti seperti itu. Tapi jangan coba-coba. Jangan Ya. coba-coba ya. Nanti Sekali ketahuan nanti sekali kacau ketahuan nanti. meledak nanti. Iya. Bahaya ya. Baik. Nah, Ustadz, kemudian ini kan namanya syariat nih Iya. Ustadz ya. Bagi perempuan sendiri ya memang rata-rata siapa sih yang ingin dimadu pasti nggak mau gitu ya. Pasti. Tapi Ustadz ada perbedaan antara wanita itu benci dengan syariat atau dia benci kepada orangnya Orang nih sih, Ustadz. Ada Ya. istilah nanti ketika kalau poligami ceraikan saya. Iya, ini kan bahaya juga nih Ustadz. Iya. Jadi begini. Kalau kita katakan bahwa memang tabiat wanita itu memang ada rasa cemburunya. Semua kita punya rasa cemburu, laki-laki maupun perempuan. Dan memang ya tabiat wanita itu mungkin sebagian besar tidak mau dimadu. Tapi bukan semuanya. Buktinya apa? Ada istri kedua, istri ketiga. Karena memang itu kebutuhan. Iya. Ada beberapa yang saya kenal, ya saya tahu, bukan saya kenal, saya tahu. Awalnya ya dia sangat anti dengan poligami. Tapi ketika dia melihat ya kebutuhan dia sendiri, kemudian juga dia diberikan penjelasan kepada dia bagaimana ya manfaat dari berpoligami, ditambah lagi laki-laki tersebut menurut dia sangat bagus dan baik dan bisa berlaku adil. Akhirnya apa? Dia pun sadar dan siap untuk dipoligami, kan begitu. Artinya memang pemahaman wanita itu yang belum mengerti tentang masalah poligami. Jadi ya tidak semua wanita itu benci dan anti. Buktinya ada istri kedua, istri ketiga, begitu. Yang penting dia memiliki seorang suami, ya kemudian dia butuh juga yang melindungi dia, yang menafkahi dia. Apalagi kalau seandainya laki-laki tersebut dia tahu laki-laki yang soleh. Nah kemudian kalau kita perhatikan apakah wanita yang dia itu tidak suka berpoligami itu, ya adalah orang-orang yang anti syariat. Nah ini juga perlu kita sampaikan kepada kaum muslimah kita, ya. Jika memang pun tidak mau dimadu, ya itu hak Anda, kan begitu. Tapi jangan sampai membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya suami Anda mengatakan abang mau menikah lagi umpamanya. Ya dia punya hak, janganlah bang. Gitu. Iya. Dia punya hak, kan begitu. Silahkan dia berkomunikasi, berdiskusi, musyawarahkan kepada suaminya, begitu. Dia jelaskan kenapa nggak mau berpoligami. Tapi kalau sampai dia membenci poligami, ya, yang mana Allah membolehkan itu dalam Al-Quran, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar dalam agama kita. Maka ya perlu ya para wanita ini ya membersihkan hatinya. Kemudian juga dia harus paham ini merupakan yang Allah bolehkan bagi kaum laki-laki. Karena begitu banyak hikmah, begitu banyak kepentingannya yang manfaatnya bagi umat Islam ini. Maka dia harus ikhlas menerima syariat ini meskipun dia tidak siap untuk dipoligami. Betul, betul. Berarti kalau syariat itu memang tentunya kita harus patuh. Iya. Ya, tapi kalau poligami apalagi dengan suami sendiri itu bisa diobrolkan gitu Iya, Ustadz ya. dikomunikasikan lah. Dikomunikasikan. Baik, Ustadz kita tahan dulu dan kita akan jeda. Sebelum jeda kita mengundang sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah nantinya. Jika ada pertanyaan silakan dilayangkan di 06179442282. Atau di SMS kita di 0852 7115. Iya baik, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.